Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 20 Desember 2021 sampai tanggal 21 Desember 2021 ya. Jadi untuk hari ini dan besok analisa sahamnya seperti biasanya untuk satu hari saya akan bahas totalnya ada 16 saham ya. Ini bagian pertama saya akan bahas 8, nanti bagian kedua saya juga bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung dan yang pertama adalah BBIB ya. Jadi BBIB sudah pernah saya bahas di analisa saham harian sebelumnya juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk BBIB ya, dia resisten terdekatnya di 2860, yang mana dia adalah swing high dari tanggal 7 Desember 2021 sebelumnya ya. Jadi hari ini sempat dia breakout higher high ya. Di angkanya 2900. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya, memang ini dalam area konsolidasi. Kalau dia berhasil breakout, dia breakoutnya bisa sampai 3000 ke 3200 ya. Jadi kalau yang mau buy high higher silakan, tapi jangan terlalu banyak, itu saran saya. Kalau naik ke atas 3000 tambah lagi, kalau sudah breakout ke atas 3200 mau tambah lagi boleh ya. Berikutnya target price-nya di 3400 ya. Untuk BBB yang belum punya, kalau mau buy on weakness, saran saya masih tetap sama ya, tunggu aja di sekitar area 2150 sampai dengan 2200 ya. Kalau yang mau buy on weakness ya, artinya buy on weakness dia kalau misalnya koreksi, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound seperti ini ya, dia naik kemudian dia koreksi nyentuh 2100, dia berhasil rebound ya. Nah, kita menjelang penutupan atau besoknya pagi-pagi kita mau buy silahkan ya, karena dia sudah berhasil rebound lagi ya. Itu pengertian untuk buy on weakness. Kalau dia masih belum berhasil rebound atau mantul, dia turun lagi misalnya ya kita jangan buy, kita sekalian tunggu di area buy on weakness di bawahnya sekitar 1600 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi buy on weakness itu bukan tangkap pisau jatuh ya, jadi beda ya. Jadi saya itu tidak pernah mengajarkan orang untuk tangkap pisau jatuh ya, dalam arti kalau sahamnya lagi downtrend atau turun koreksi dalam, saya sarankan beli ya, itu salah ya, seperti itu ya, itu melawan arus. Jadi kurang lebih cukup. Jadi yang mau buy sekarang, kalau yang berani buy high sell higher silakan, atau tunggu di area buy on weakness saja ya, lebih baik ya. Seperti itu. Kalau mau tambah lagi, nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3000 boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup untuk BBB. Berikutnya untuk CARE. Di CARE juga sudah pernah saya singgung ya, ekor panjang ke atas saya sudah sebutkan ya di analisa saham harian, itu jangan takut, bukan berarti bakalan koreksi. Memang sebelumnya ekor panjang ke atas ya dia koreksi, tapi tidak selalu pasti ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, yang penting ikutin aja ke garis-garis yang sudah saya berikan ya. Saya kan sudah sebutkan, kalau berhasil naik ke atas 520 silakan buy. Bagi yang berani buy high sell higher ya, buy-nya bertahap aja. Naik breakout ke atas 540 silakan tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 600 dan 630. Jadi sebenarnya untuk CARE ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Walaupun sebelumnya dia naik kemudian koreksi ya. Ini bentukannya seperti rounding bottom ya. Jadi setiap kali dia setelah breakout dia bentuk rounding bottom, dikasih kesempatan untuk buy weakness ya. Saya sudah sebutkan areanya 480 sebelumnya ya. Yang belum punya kalau mau tunggu lagi ya di area buy weakness ya, tunggu di 480. Artinya kalau misalnya dia koreksi, belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya jangan buy. Kalau dia malah turun lagi berarti dia kan koreksi lagi, testing area 440 ya, support di bawahnya. Jadi mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nanti breakout ke atas 540 boleh tambah lagi ya. Itu kurang lebih untuk CARE. Sejauh ini masih cukup bagus uptrendnya, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BBRI. BBRI memang ini cenderung lesu ya. Nah, hari ini rebound Pak Sunar, apakah sudah boleh buy? Sebenarnya sudah saya sebutkan, selama dia masih di bawahnya 4190 sebenarnya dia masih resiko ya. Di sini memang area buy on weakness sudah saya sebutkan sekitar area 4000 sampai 4050. Jadi kalau koreksi di bawah 4000, kalau dia berhasil naik ke atas 4000 atau 4050 ya agak ke atas, barusan kita buy. Sebenarnya kalau kondisi sekarang, kalau buy sekarang masih cukup resiko. Yang belum punya lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4190 buy, atau tunggu di area 4000. Artinya kalau dia berhasil rebound setelah dia koreksi ya, rebound atau mantul ya, barusan kita buy. Banyak bertahap, nanti naik lagi ke atas 4110 kita tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk BBRI ya. Sejauh ini selama di atas 4000 ya, saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan. Untuk BBRI saya rasa sih masih ada harapan ya, seperti itu ya, sampai dengan awal tahun depan. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MTKA ya. Di MTKA juga sudah saya bahas, dia memang sideways ya, uptrendnya masih cukup bagus di sini ya, primary uptrendnya ya. Jadi sideways di atas, yang mau buy sekarang boleh pasang aja
stop lossnya di 3.600 dan 3.500, jadi pasang di dua level ya. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 3.900, target berikutnya di 4.000 dan ini saya gambarkan 4.200 ya. Itu target price-nya kalau dia berhasil rebound ke atas 3960, swing high-nya di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting ya kita sudah harus sabar, fokus dan disiplin. Nah ini garis-garisnya sudah saya berikan, kapan harus pasang stop loss, kapan harus trailing stop ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk MDKA. Berikutnya untuk MLPL. Di MLPL sebelumnya memang dia itu masih sideways-nya lama ya, pernah breakout 1-2 hari kemudian dia turun lagi. Nah kondisi sekarang apakah boleh baik? Kalau mau ikutin saya sebelumnya kan buy on weakness ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, kotak yang saya garisi 370 boleh buy ya. Jadi yang sudah buy silakan pasang trailing stopnya ya di 350 atau stop lossnya ya, maksimum di 320 itu maksimum ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja ya, naik ke atas 390 tambah lagi, naik ke atas 406 tambah lagi dan seterusnya. Memang sebelumnya di sini ekor panjang ke atas dia gagal turun ya. Nah ini apakah berhasil lanjut lagi, mengingat sebelumnya juga hijau satu hari, volumenya juga naik ya dibandingkan dengan sebelumnya. Ternyata koreksi lagi ya, memang masih cenderung sideways di bawah ya. Testing area supportnya sekitar 320 sampai dengan 350 itu untuk MLPL. Jadi belinya bertahap aja kalau mau spekulasi buy on weakness ya, atau yang mau buy high sell higher tunggu naik ke atas 406, buy naik ke atas 430 tambah lagi dan seterusnya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan, yang mau ngikutin ya silakan, tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss selalu ya. Jadi pasang aja automatic order supaya nggak stres ya tiap hari dilihatin terus atau dijagain ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TLKM, jadi masih sideways juga di atas. Saya sudah sebutkan selama di atas 4.000 dia masih cukup bagus untuk TLKM. Sejauh ini dia masih sideways di antara 4.000 sampai 4.250. Yang mau bersabar tunggu aja buy on weakness di 3880. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3880, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya, mantul ke atas 3880 barusan buy. Buy-nya bertahap naik ke atas 4.000 kita tambah lagi. Berikutnya antara 4.000 dan 4.300 kalau mau average up ya, setiap kelipatan 100 rupiah aja kita tambah lagi. Selama di atas 4.000 dia masih peluang untuk breakout ke atas 4.300 dengan target price-nya di 4.500. Itu untuk Telkom ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Toys. Jadi Toys sudah saya bahas sebelumnya. Saya sudah sebutkan di sini 268 penentuannya ya. Kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, kalau dia turun banyak 268 lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawah 250 jual dulu semuanya. Memang ini kemarin sempat turun banyak 268 ya. Hari ini memang koreksinya masih cukup wajar selama dia bertahan di atasnya 250 lah. 268 stop loss pertama, 250 stop loss berikutnya ya. Kalau dia turun lagi di bawah 250 ada kemungkinan dia akan testing lagi area resistance sebelumnya ya di 200-an ya. Ini angkanya di 206 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 206 berhasil rebound ke atas 206, yang mau buyback atau spekulasi buy on weakness silakan ya untuk Toys ya. Tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena sebelumnya di sini volumenya tidak liquid sama sekali ya. Tiba-tiba aja dia liquid, seringkali dia volumenya hilang ya. Kalau volumenya hilang, khawatirnya itu kalau Anda sudah beli, baik Anda beli di bawah maupun beli di puncak ya. Kalau volumenya tiba-tiba hilang, bisa saja besoknya itu tiba-tiba dia drag down ya. Dibuka gap down terus kemudian volumenya nggak ada, Anda bisa jual tapi jualan Anda nggak laku ya, karena ada yang jual lebih murah lagi ya. Jadi memang resikonya tinggi. Kalau nggak berani resiko, pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Itu untuk Toys. Oke, berikutnya untuk TNCA ya. Memang TNCA setahu saya nggak pernah saya bahas ya, tapi di sini dia menarik. Dia sudah mulai breakout lagi ke atas ya untuk TNCA, volumenya juga tinggi. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana. Nanti silakan dicek ya, kira-kira ada apa kok dia berhasil breakout lagi. Kalau saya tarik Fibonacci extensionnya di sini ya, kalau ingin tahu target berikutnya saya tarik dari bawah sini, ini kedua. Kalau ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, bisa nonton edukasi video yang sudah saya berikan ya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini, ada 3 ya. Jadi di sini yang mau buy high sell higher naik ke atas 2.500 atau pakai high-nya hari ini 2530 boleh buy. Target price berikutnya di 3.450-an kurang lebih. Itu durasi extension 261,8%.
Nah, antara 161,8% dan 21,8% itu extensionnya ya, itu kan jaraknya jauh. Jadi setiap lipatan 100 rupiah aja tambah lagi kalau mau sistem buy high sell higher. Kalau yang nggak berani, sebentar saya nggak berani ya, ini breakout nanti saya tunggu di bawah aja, boleh aja. Tunggunya di area sekitar 1500 sampai 1550. Artinya kalau dia misalnya koreksi ya, misalnya ya, saya nggak doakan koreksi nggak ya. Nah, dia kalau koreksi di 1550, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kalau belum berhasil rebound atau mantul, kita jangan buy karena dia ada kecenderungan turun lagi testing area support sebelumnya di sekitar 950-an 960 di sini ya. Lebih seperti itu untuk TNCA. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, right issue, obligasi, penerbitan warrant atau dan lain-lainnya, akuisisi dan lain-lainnya. Jadi nggak tahu, silahkan cek beritanya kenapa dia masih bisa naik atau breakout, volumenya juga lumayan tinggi ya. Tapi cukup ya, ini sudah ada 8 saham untuk part bahan bagian pertama. Nanti bersambung ke bagian kedua. Saham yang berikutnya saya bahas Dinar, TCPI, AGI, CPRO, MPPA, Tower, dan INTP. Itu untuk bagian kedua, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih cukup. Terima kasih. Seperti biasanya, saya nggak lupa selalu doakan ya agar semuanya selalu diberkati oleh Tuhan ya. Jadi baik kesehatan ya, kesehatan yang berlimpah, kemudian kedamaian dan juga sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.